adik-adik. Selamat pagi. Halo Ibu, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Baik Ibu. Baik. Iya, semoga semua dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Iya Ibu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa Ibu pimpin langsung. Berdoa kita mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya kalian sudah berdoa sesuai dengan kepercayaannya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke topik pembicaraan kita, mari kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu. Sebentar ya, Ibu akan share screen-nya dulu. Apa sudah bisa dilihat? Sudah Ibu. Ya. Mari kita bernyanyi ya. Iya Ibu. Iya, terima kasih ya semuanya sudah bernyanyi dengan baik. Tepuk tangan dulu. Nah, sekarang Ibu akan absen ya. Nanti yang dipanggil silakan angkat tangan dan sebutkan hadir ya. Ibu. Yang pertama, Vira Ardelia. Hadir Bu. Kemudian Nia Pratama. Hadir Bu. Kemudian Chandra Hiran. Hadir. Kemudian Manda. Hadir. Yang terakhir Satya Prema. Hadir. Wah, ternyata rajin-rajin semuanya ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, yaitu indahnya keragaman, subtema 1, dan pembelajaran 1. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama, dengan membaca teks bacaan, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks bacaan tersebut dengan tepat. Kemudian yang kedua, dengan wawancara singkat, siswa mampu menyebutkan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-temannya dengan tepat. Kemudian yang ketiga, dengan mengamati gambar dan menyimak penjelasan guru, siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dengan tepat. Nah, sebelumnya, Ibu akan menampilkan, nah ini,
Yang pertama, apakah kalian tahu apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Siapa yang Tidak. tahu? Tidak, Ibu. Tidak ada yang Tidak tahu. tahu, Bu. Saya Ada tidak yang tahu, ada yang tidak. Bu. Baik, Ibu akan jelaskan saja ya. Nah, yang pertama, gagasan pokok. Gagasan pokok itu merupakan ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Biasanya, gagasan pokok ini letaknya bisa di awal atau di akhir paragraf. Nah, jadi, gagasan pokok itu merupakan suatu ide utama yang dibahas atau yang ada dalam sebuah paragraf ya. Letaknya gagasan pokok itu bisa di awal maupun di akhir paragraf. Sudah paham? Sudah, Ibu. Kita lanjut ya. Yang kedua ada gagasan pendukung. Nah, gagasan pendukung ini merupakan uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, jadi gagasan pendukung ini bisa menjadi tambahan informasi untuk gagasan pokok yang tadi sudah Ibu sebutkan ya. Sampai di sini, apa ada yang ingin ditanyakan? Saya, Tidak, Bu. Ibu. Iya, Bu. Ya, coba Prema. Pertanyaannya apa? Bu, saya mau bertanya, apakah pada gagasan, berarti dalam satu paragraf itu banyak ada gagasan pokoknya, Bu? Jadi begini ya, dalam sebuah paragraf, gagasan pokok itu biasanya hanya ada satu, karena gagasan pokok itu akan menjadi kalimat utama untuk agar nanti bisa dikembangkan menjadi sebuah paragraf. Apa sudah bisa dimengerti, Prema? Sudah, Ibu. Ya, kita lanjutkan ya. Selanjutnya, Ibu mempunyai teks bacaan. Judulnya tentang keberagaman kebudayaan adat di Indonesia. Ada yang mau membacanya? Siapa yang mau baca? Chandra, Bu. Ya, Chandra, silahkan coba dibaca semuanya ya. Mic-nya, Chandra. Ya, Nia. Terima kasih. Keragaman kebudayaan adat di Indonesia. Keberagaman adat kebudayaan yang ada di Indonesia bisa menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa Indonesia jika kita memiliki sikap toleransi dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung bahwa walaupun bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa, adat istiadat, ras dan agama yang beraneka ragam, namun keseluruhannya merupakan suatu persatuan dan kesatuan. Indonesia terdiri dari kurang lebih 656 suku bangsa dengan bahasa lokal 300 macam. Keanekaragaman tersebut merupakan kekayaan milik bangsa Indonesia yang harus kita jaga dan lestarikan sehingga mampu memberikan warna ketentraman dan kedamaian bagi rakyat Indonesia. Iya, beri tepuk tangan dulu untuk Chandra. Yeay. Terima kasih ya Chandra, sudah membaca dengan baik. Nah, selanjutnya Ibu ingin kalian menentukan. Tadi kan kita sudah membahas tentang gagasan pokok dan juga gagasan pendukung. Sekarang Ibu ingin kalian menentukan gagasan pokok dari paragraf 1. Siapa yang bisa angkat tangannya? Bu, Manda. Ya, Manda. Manda, silahkan. Gagasan pokok dari paragraf 1, Bu, ya? Iya. Gagasan pokok dari paragraf 1 yaitu keberagaman kebudayaan di Indonesia menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa Indonesia. Salah, Bu. Ulang-ulang, Bu, ya. Iya, silahkan diulang. Keberagaman kebudayaan di Indonesia menjadi kuat karena adanya simbol Bhinneka Tunggal Ika. Iya, terima kasih Manda. Beri tepuk tangan untuk Manda. Ya, jadi kecil sekali. Jawabannya Manda itu sudah benar ya. Gagasan pokok pada paragraf pertama itu sudah benar yang disebutkan Manda. Nah, sekarang Ibu ingin kalian menyebutkan gagasan pendukung dari paragraf 1. Ada yang bisa?
gagasan pendukung dari paragraf 1. Yang bisa angkat tangannya Saya, ya. Ibu. Ya, coba Nia. Gagasan pendukung dari paragraf 1 yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna walaupun bahasa Indonesia, maaf, ulangi ya Ibu. Ya, Semboyan silakan. Bhinneka Tunggal Ika memiliki makna walaupun bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa, adat istiadat, ras, dan agama yang beraneka ragam, namun keseluruhannya merupakan persatuan dan kesatuan, Ibu. Iya, benar sekali. Terima kasih ya, Niat. Beri tepuk tangan dulu. Iya, jadi benar sekali tadi jawabannya Nia. Kemudian untuk paragraf 2, gagasan pokoknya ada yang tahu? Saya. Ibu, saya. Ya, coba Vira. Tadi Vira belum dapat katanya. Ya, gagasan pokok pada paragraf 2 itu adalah jumlah suku bangsa dan bahasa lokal di Indonesia, Ibu. Wah, pintar sekali ya. Beri tepuk tangan dulu. Ya, selanjutnya gagasan pendukung paragraf kedua. Ada yang tahu? Chandra, Ya. Ibu. Ya, coba Chandra. gagasan pendukung pada paragraf 2 itu keanekaragaman dan kekayaan itu harus kita jaga dan lestarikan. Iya, benar sekali. Tepuk tangan dulu. Iya, jadi setelah Ibu cermati, ternyata kalian semua sudah bisa ya menentukan gagasan pokok dan juga gagasan pendukung dari sebuah teks bacaan. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Nah, ini. Sudah terlihat kah? Sudah. Nah, di sana tertera amati gambar berikut dan berikan pendapatmu. Sekarang coba kalian amati terlebih dahulu gambar ini. Ada gambar apa ya di sini? Orang pakai baju adat, Orang Ibu. pakai baju yang berbeda, Ibu. Iya, pintar sekali ya. Ada setiap daerah. Ya, pintar sekali. Jadi ini merupakan sebuah gambar perbedaan pakaian adat yang ada di Indonesia ya. Ternyata baju adat di Indonesia itu banyak sekali. Kebudayaan yang ada di Indonesia juga sangat beragam. Suku budayanya pun juga beragam. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk mewawancarai salah satu teman kalian. Ada yang bersedia? Saya. Iya, coba Manda. Silakan wawancarai teman kami. Wawancarai Vira, Bu. Ya, wawancarai Vira boleh. Iya, Manda. Nanti di sana di wawancara itu silakan kamu tanyakan baik itu agama. dengar suaranya Vira. Kayaknya Ya, aku juga ketawa dengar suaranya Manda. apapun ya, Manda sudah mengerti? Ya, Bu. Oke, Nanti silakan. Vira jawab ya, Vira. Iya, Manda. Ya, silakan. Yang pertama, asalnya Vira dari mana? Dari Surabaya. Oh, Tinggalnya Vira. di mana? Tinggalnya di Sidoarjo. Lalu agamanya apa? Islam. Apalagi ya? Suku boleh ditanyakan. Sukunya Vira apa? Suku Jawa. Oh, iya Vira, makasih. Sudah, Bu. Ya, sudah baik sekali ya. Nah, sekarang coba dibalik. Sekarang Vira yang bertanya ke Manda. Silakan Vira. Halo, Manda. Ya. Aku mau tanya. Kamu tinggal di mana? Aku tinggalnya di negara. Terus asalmu dari mana? Dari Bali. Agamamu apa? Agamaku Hindu. Sukunya apa? Suku Bali. Kasih, Manda.
Udah Iya. Ibu. Iya, terima Sama-sama, kasih Vira. ya. Terima kasih ya. Bu. Ya, sama-sama. Nah, jadi dari wawancara itu kita tahu ya bahwa dalam satu kelas pun kita semua ini berbeda ya. Dari katanya Manda itu asalnya dari Bali, kemudian Vira asalnya dari Surabaya. Agamanya Vira pun berbeda dari agamanya Manda. Nah, itu menandakan bahwa kita semua ini berbeda, tetapi tetap satu tentunya ya. Sudah Iya, paham? Bu. Paham. Nah, Indonesia itu terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan budaya. Betul? Betul. Ya, benar sekali. Namun, tetap dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang mana kita ini diikat oleh semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang bermakna bahwa walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu jua. Nah, keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita jaga. Kita harus saling toleransi, saling menghargai, dan masih banyak lagi. Nah, Ibu mau menampilkan sebuah gambar. Ini gambar apa? Awai. Pawai. Bu. Hawaii. Apakah Orang kalian biru, semua Ibu. pernah menonton pawai? Parade. Iya, parade. Nah, Nah, Bu. Siapa yang belum pernah nonton pawai? Anda, Bu. Andra pasti belum pernah. Prema kayaknya belum pernah, Bu. Prema kan tinggal di desa, Bu. Ada Karo banyak. Ya. Ada yang belum pernah nonton ya ternyata. Ya, nanti silakan cari di YouTube boleh. Silakan kalian cermati video yang ada di YouTube juga boleh. Nah, ketika kalian menonton pawai, kira-kira apa saja yang kalian lihat atau kalian dengar? Ada yang tahu? Bajunya bagus, Ibu. Cantik-cantik, Bu. Makasih, Ganteng-ganteng. Mangga. Bukan Kalau buat di negara itu Iya. banyak yang datang. Ada suara gong, Ibu, suara musik-musik. Ada Iya, yang benar jualan sekali. Tepuk mainan tangan. nengok-nengok, Bu. Iya, ternyata beragam sekali ya. Ada di sana, ada suara musik tadi, ada suara gong, ada yang berpakaian cantik-cantik dan juga ganteng-ganteng. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, kalau ketika kalian mendengar suara gong itu, kira-kira gong itu kok bisa mengeluarkan bunyi ya? Diapakan itu? Dipukul, Ibu. Dipukul. Iya, benar sekali ya. Nah, jadi untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang bunyi. Bunyi itu adalah suara yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Benda tersebut dapat berupa benda padat, gas, dan benda cair. Sedangkan sumber bunyi merupakan benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi. Sama seperti tadi kita sudah membahas tentang gong. Gong itu bisa menghasilkan bisa menghasilkan bunyi kalau dipukul tadi katanya. Benar sekali ya. Kemudian ada sifat-sifat bunyi. Yang pertama, bunyi dapat merambat melalui zat padat, gas, dan cair. Kemudian yang kedua, bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Kemudian yang ketiga, bunyi merupakan gelombang longitudinal. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Nah, ini dia. Pertanyaannya yaitu, bagaimana benda-benda berikut dapat menghasilkan bunyi katanya? Siapa yang bisa menjawab? Gambar 1 itu bagaimana benda tersebut dapat menghasilkan bunyi? Saya, Ibu. Ya, Bu. Siapa ya yang belum dapat lagi? Saya Ibu. Prema, Ibu, prema. Iya, coba Prema katanya belum dapat. Prema, suaranya hilang. Bisa diulang? Udah kedengeran, Bu? Masih kecil suaranya. Coba diperbesar. Sepertinya ada gangguan sinyal ya. Coba yang lain. Ada yang bisa menjawab? Saya Ibu. Ya, coba Nia. Itu adalah alat gitar. Iya, Gitar benar. biasanya digejreng-gejrengin, Bu, dipetik. Iya, benar sekali ya. Gitar itu dapat menghasilkan suara kalau kita petik. Kemudian gambar kedua, siapa yang bisa? Saya, Bu. Saya, Mbak Bu. Chandra, bisa? Ibu, itu gambar seruling ditiup.
Ditiup, iya benar sekali. Kemudian gambar ketiga, ada yang bisa? Ya, Ibu. Ya, Bu. Ya, Manda. Gambar 3 itu gambar gong. Gong Mhm. biasanya dipukul-pukul. Iya, benar sekali. Wah, ternyata kalian semua sudah pandai ya. Benar sekali tadi yang kalian sebutkan, bahwa gambar pertama itu ada gitar, kemudian yang kedua ada seruling, yang ketiga ada gong. Semua benda itu dapat mengeluarkan suara kalau kita bisa kita petik, bisa kita tiup, maupun bisa kita pukul. Nah, sekian dulu pembelajaran pada kita hari ini. Apakah semuanya mengerti? Semuanya paham? Paham, Ibu. Iya, terima kasih ya kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik hari ini. Adapun simpulan kita pada hari ini, siapa yang tahu kita telah belajar apa aja tadi? Alat Gagasan musik, pokok. Lagi? bunyi-bunyi, Bunyi. Keragaman Budaya. budaya, Ibu. Ya, benar sekali. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu ingin memberikan sebuah tugas dulu ya. Nah, ini tugasnya membuat laporan pengamatan. Sudah bisa dilihat kan? Sudah, Ibu. Ya. Ada yang ditanyakan perihal tugasnya? tidak ada, Ibu. Baik, kalau tidak ada, kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa ya, anak-anak. Baik, Ibu. Baik, sebelum menutup pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan baik hari ini. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih, Bu. Ya, ingat ya tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Sampai jumpa. Ya, Ibu. Dadah. Sampai jumpa.